Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020. Terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21 dan epistel pembacaan dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dengan topik membangun keluarga bahagia. Dalam bahasa Batak dituliskan Pajongjong Bagas na Martua. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, demikian firman Tuhan, khotbah di minggu ketiga sesudah Trinitatis dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 diikat oleh topik membangun keluarga bahagia. Saudara, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada di penjara Roma. Saat itu, jemaat Kristen menghadapi berbagai-bagai pengalaman pahit. Mereka dikejar-kejar oleh penguasa, oleh kaisar-kaisar lalim. Mereka mempertahankan iman kekristenan dan firman yang sudah mereka yakini kebenarannya. Tetapi mereka harus menderita, ditangkapi, dipenjarakan, bahkan dieksekusi. Banyak yang mati martir. Dan Paulus sendiri dipenjarakan di kota Roma. Namun, meski tubuh hidup Paulus terpenjara, firman Tuhan tidak bisa terpenjara. Dari tempat sunyi di penjara Roma, firman Tuhan disebarkan. Salah satu hasilnya adalah surat Kolose ini. Meski dilarang berkhotbah, tetapi dia tidak terganggu untuk menyebarkan firman Tuhan. Dari penjaralah kebenaran firman dia sebar. Firman Tuhan tidak bisa terpenjara, terkunci, atau dirantai oleh penderitaan fisik manusia. Tetap akan tersebar dari tempat sunyi sekalipun. Paulus mendengar berita bahwa ada berbagai-bagai tantangan yang dihadapi oleh warga Kristen di kota Kolose. Terutama munculnya pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak seturut dengan pengajaran Kristus, termasuk yang mempengaruhi keluarga Kristen. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang rusak, yang tidak punya pegangan, yang kacau balau, yang tidak tahu menempatkan dirinya dan perannya masing-masing dengan baik dan benar. Khusus pada pasal 3 ini, Paulus memberi pedoman rohani bagi orang Kristen
supaya memiliki hidup baru dalam Kristus. Hidup baru dalam Kristus. Pasal 3 ayat 5-17 itu manusia baru sebelum khotbah ini. Saudara, Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen yang ada di Kolose dari penjara bahwa hidup sebagai orang Kristen itu harus sangat-sangat berbeda dengan orang-orang di luar Kristen. Paulus berbicara tentang prinsip-prinsip dari hidup baru di dalam Kristus itu harus dipraktekkan, dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari ini, secara khusus dalam keluarga. Paulus sangat mengharapkan agar masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya, dan khususnya perannya masing-masing dalam keluarga agar tertib, agar teratur, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan yang dimuliakan kalau keluarga kita ini rukun, damai, tertib, dan teratur. Saudara, ketika seluruh anggota keluarga memahami peran dan kedudukan serta posisi masing-masing di tengah-tengah masyarakat, gereja khususnya di tengah-tengah keluarga ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang sehat, yang kuat, dan yang memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga dan masyarakat. Dan di atas semuanya itu, salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai Paulus dalam konteks ini, sebagaimana dia tulis pada ayat 24b, adalah Kristus harus menjadi tuan dalam keluarga, dan seluruh anggota keluarga adalah hambanya. Itu target daripada Paulus. Kristus harus menjadi tuan dalam keluarga, dan seluruh anggota keluarga ini menjadi hamba daripada Tuhan. Dan secara khusus dalam hubungan dengan topik minggu ketiga sesudah Trinitatis, membangun keluarga bahagia, maka hal itu hanya bisa dicapai kalau keempat kelompok dari unsur keluarga itu, yaitu suami, istri, anak-anak, dan bapak-bapak, dapat mengejawantahkan, merealisasikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020 adalah membangun keluarga bahagia. Gambaran keluarga yang berbahagia itu bagaimana sih? Bagaimana gambaran keluarga bahagia itu? Bagaimana kriteria, standar, serta tolok ukur gambaran hidup keluarga yang disebut dengan berbahagia itu? Ya, tentu masing-masing orang memiliki ukuran, patokan, dan standar daripada hidup yang berbahagia itu toh. Ya kan? Banyak orang yang menilai kebahagiaan itu pada harta, pada uang. Kalau sudah bisa mendapat kesenangan-kesenangan duniawi, ada jabatan, ada pangkat, dan lain-lain. Tak mungkin toh orang yang disebut berbahagia padahal masih bermasalah hidup sehari-harinya. Itu ukuran sebagian orang. Tetapi secara sederhana, bahwa ukuran daripada bahagia itu adalah ketika kita bisa, mau, dan mampu mensyukuri segala nikmat hidup yang setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap hari kita rasakan dan kita lalui berkat dari pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, inilah bahagia itu. Ya, mungkin kita menghadapi berbagai-bagai tantangan. Ada pergumulan, ada masalah dalam keluarga, selalu saja ada. Tetapi kita bisa melaluinya berkat atau bersama-sama dengan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana membangun keluarga bahagia? Inilah pokok pergumulan kita menurut khotbah ini. Semua kita mau berbahagia, mau bukan? Tetapi bagaimana agar kita mendapatkannya? Bagaimana membangun keluarga yang berbahagia itu? Maka kunci utamanya adalah bahwa kita mau dan senang menjalankan peran masing-masing dalam keluarga kita.
Apa peran masing-masing daripada kita, saudara-saudara? Inilah yang ditunjukkan oleh Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21 ini. Pertama, ditujukan kepada istri dulu. Istri tunduk pada suaminya. Istri tunduk pada suaminya. Saudara, Tuhan membuat suatu aturan dalam keluarga Kristen bahwa istri harus tunduk kepada suaminya. Yang membuat aturan bahwa seorang istri tunduk kepada suaminya itu adalah Tuhan sendiri. Bukan gereja, bukan si pemberi berkat pernikahan itu yakni pendeta, bukan. Pertanyaan sekarang, sejauh mana ketundukan ini kita terapkan dan laksanakan? Itu menjadi pergumulan kita. Sejauh mana ketundukan itu sudah kita praktekkan? Kata tunduk di sini diterjemahkan dari kata Yunani hypotasso. Dari kata hypo dan tasso. Hypo artinya under, di bawah. Tasso, to place, to set, appoint, order. Menempatkan diri kita di bawah aturan yang berlaku. Itu artinya tunduk. Menempatkan diri kita di bawah aturan-aturan yang sudah berlaku, yang harus kita jalankan. Itu tunduk. Perlu ditegaskan bahwa kata tunduk atau hypotasso dalam perjanjian baru atau di sini tidak otomatis, tidak segera memaksudkan bahwa orang yang tunduk itu harus menaati sepenuhnya keinginan, perintah, order, kehendak dari orang yang kemana mereka harus tunduk itu dalam hal ini kepada suami. Tidak otomatis harus memenuhi semua keinginan-keinginan daripada suami. Sebab di atas suami masih ada yang lebih tinggi. Yang di atasnya yaitu Tuhan. Pada Kristuslah, pada Tuhanlah berada atau terletak sikap ketundukan semua orang secara sempurna. Saudara, dalam hidup sehari-hari dalam masyarakat misalnya, maka salah satu syarat mengikuti suatu anggota organisasi masyarakat adalah harus mau tunduk. Itu syarat. Agar kita diterima menjadi anggota suatu organisasi, kita harus mau tunduk. Jika kita mau tunduk kepada aturan organisasi, maka kita akan diterima menjadi anggota organisasi tersebut. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak menerima syarat ketundukan itu, maka kita tidak akan diterima menjadi anggota sesuatu organisasi itu. Ya enggak? Apakah itu organisasi perkumpulan marga, persahutaon, STM, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan juga termasuk organisasi gereja huria. Syarat adalah harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasi itu, di dalam perkumpulan itu. Tidak peduli apa seseorang itu kaya, pejabat, orang terhormat, atau sebaliknya mungkin miskin. Harus mau menerima semua syarat-syarat. Harus mau tunduk. Tunduk kepada apa dan siapa? Kepada pemimpin? Kepada pengurus organisasi itu? Tidak. Tetapi tunduk kepada peraturannya, kepada hukumnya, kepada undang-undang yang sudah disepakati bersama dan berlaku di organisasi itu. Saudara, ada ungkapan Batak yang mengatakan, si dapat solup do naroh. Artinya, mungkin bisa saya terjemahkan, pendatang harus menerima ukuran solup yang ada. Sebagaimana ukuran atau solup yang sudah ada, ikuti. Jangan bawa ukuran yang lain yang baru, yang sesuai dengan kehendak kita dari tempat lama kepada tempat yang baru. Nggak bisa diterima. Kalau tidak mau tunduk, jangan bergabung dengan organisasi itu. Saudara, rumah tangga Kristen juga punya aturan, undang-undang, ada sulupnya. Ada syarat-syarat yang sudah dibangun, sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan bahwa seorang istri tunduk kepada suami? Siapa yang menetapkan itu? Gereja? Oh tidak. Pendeta? Juga tidak. Jadi siapa? Saudara,
Aturan itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang buat dasar itu, dasar pernikahan Kristen itu. Seorang istri tunduk kepada suaminya. Itu sebabnya tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21 ini. Khususnya ayat 18 tadi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, inilah ukuran, inilah syarat, inilah sulub, inilah ketentuan daripada pernikahan Kristen. Istri tunduk kepada suaminya. Ini yang menentukan kelanggengan keluarga-keluarga Kristen, Bapak Ibu. Sekali lagi, tunduk tidak berarti menaati seluruhnya keinginan, order, perintah, kehendak daripada si suami. Meski bertentangan dengan kehendak Tuhan, harus diterima. Oh tidak. Tunduk tidak berarti si istri tidak punya kebebasan berpendapat. Oh tidak seperti itu. Tidak berarti si istri akan kehilanganlah jati dirinya, harga dirinya, kehilangan kemanusiaannya lah. Oh tidak. Itu terpelihara, aman, lestari. Ketundukan istri adalah pada kasih suami yang diletakkan atas istrinya. Sebagaimana akan diterangkan yang kedua nanti di bawah ini atau berikut ini. Dan di atas semuanya itu, ketundukan itu berarti menyenangkan hati daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita pakai tunduk di sini, mari kita senangkan hati Tuhan. Yang kedua, suami-suami, kasihilah istrimu. Dan jangan berlaku kasar, katanya. Jadi suami mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Kata mengasihi yang dipakai di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani agapao, agape. Gambaran daripada agapao ini seperti kasih Allah kepada isi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, dalam kasih agape ini apa yang tergambar? Tergambar ada di sana pengorbanan yang tidak menuntut imbalan, yang seimbang. Ya, mungkin saja ada banyak kekurangan-kekurangan istri. Ya, mungkin secara fisik, secara psikis, kurang pandai, kurang pintar, kurang dalam berpendidikan praktis, teoritis, dan lain-lain. Ada banyak kekurangan-kekurangan mereka. Dan ini tidak boleh mengurangi tanda kutip kasih agapao-nya suaminya. Ya, inilah yang harus dikorbankan sang suami. Agar kasihnya jangan terganggu, jangan terhalang. Penyaluran daripada damai sejahtera mereka jangan terbentur. Saudara, inilah kehebatan cinta, kasih sang suami kepada istrinya ini. Akan membuahkan 3M, Bapak Ibu. Yakni praktek hidup yang sangat berharga. Kemampuan kita, M pertama, menerima. Menerima apa? Menerima keberadaan, kelemahan, atau kekurangan-kekurangan daripada istri itu. M yang kedua, kemampuan kita mengerti. Mengerti apa? Mengerti kepribadiannya, mengerti sifat-sifatnya, mengerti hatinya yang terpendam, mengerti yang ada dalam pikirannya sendiri. M yang ketiga, kemampuan kita menghargai. Hargai dia. Hargai kelebihannya. Bahkan hargai juga kalau ada penonjolan-penonjolan dalam dirinya. Penonjolan dalam arti ada kelebihan-kelebihan yang perlu kita dukung, kita sokong, kita bantu. Hargai. Saudara, inilah buah kasih seorang suami kepada istrinya. Akan ada 3M. Mau menerima, mau mengerti, mau menghargai istrinya itu. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah suami itu tadi dikatakan apa? Tidak berlaku kasar. Apa yang dimaksud dengan kasar di situ? Kasar tidak saja nampak itu dalam perlakuan, dalam tindakan, dalam ucapan, dan dalam sikap-sikap yang tidak terpuji. Tetapi
tindakan kasar itu berarti juga tidak menonjolkan hak-haknya sebagai suami. Jangan menganggap bahwa posisinya merupakan kekuatan, kekuasaan, keangkuhan, tinggi egonya yang menggiring tindakan yang semena-mena kepada istrinya. Itu kasar. Jadi kasar itu tidak hanya terdiri daripada ucapan-ucapan, praktek-praktek, tidak. Tetapi menganggap sepele istrinya, tidak ada 3M tadi juga kasar. Kalau suami dapat menunjukkan kasihnya dan tidak kasar kepada istrinya, Bapak Ibu, maka keluarga ini akan berhasil menjaga kerukunan dan interrelasi yang baik di tengah-tengah keluarga itu. Maka kita yakin mampu membangun keluarga bahagia. Sebagaimana diinginkan oleh topik minggu ini, membangun keluarga bahagia. Yang ketiga, ditujukan kepada anak-anak. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, dan hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Itu disebutkan di situ. Dalam membangun keluarga bahagia, Bapak Ibu, besar sekali peranan dari anak-anak, yakni ketika anak-anak menerapkan firman Tuhan yang secara terbatas diketahuinya untuk mentaati orang tuanya. Anak-anak yang sungguh menaati orang tuanya akan menambah sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera daripada orang tuanya, keluarganya. Ya, sungguh-sungguh beda dengan anak-anak yang terus-menerus melawan orang-orang tuanya. Akibatnya apa? Akibatnya sangat buruk. Akan membuat keluarga ini kehilangan damai sejahtera dan bahagia. Tetapi kita harus menyadari, apakah anak-anak akan langsung otomatis menaati orang tua dalam segala hal? Oh tidak. Tentu ketaatan kepada orang tua dalam segala hal itu lahir atau berkembang, terbentuk dari sifat-sifat anak-anak itu sesuai dengan lingkungan di mana dia bertumbuh, yaitu keluarga. Jadi tidak lahir sendirinya otomatis menjadi baik sendiri anak-anak itu, Bapak Ibu. Tidak. Alkitab berkata bahwa tugas orang tua lah untuk mengajar anak-anaknya supaya menaati orang tua. Itu kita temukan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7. Sebagai orang tua, istimewanya seorang ayah, kita wajib bukan hanya memukul anak bila perlu, bukan. Tetapi melainkan juga memperhatikan dia, memuji dia kalau ada yang bisa kita puji daripada kelakuannya, dari sikapnya, dari perangainya. Juga memakai waktu bersama-sama dengan dia, bahkan juga memeluk dia. Mesti sederhana, praktek-praktek sedemikian itu Bapak Ibu, tetapi penting sekali. Itulah yang membentuk kepribadiannya, kelakuannya, supaya dia menghormati para orang tuanya, bapak dan ibunya. Nah, inilah yang menjadi pergumulan. Sudahkah kita sebagai orang tua, terutama ayah, disebutkan di sini, melakukan ini? Kalau dikatakan bahwa orang tua juga agar tidak menyakiti hati anak-anaknya, apa artinya? Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Apa yang dimaksud dengan menyakiti hati anak-anak itu, Bapak Ibu? Apa artinya itu? Agar tidak sampai menyakiti hati anak-anak, hal itu tidak berarti ada pembiaran kepada sikap, kepada sifat-sifat dan tabiat-tabiat anak yang jelek, yang rusak. Bukan berarti pembiaran. Kalau disebutkan di sini, jangan sakiti hati daripada anak-anakmu. Tidak berarti kita harus membiarkan sifatnya yang buruk itu, yang jelek itu, Bapak Ibu, tidak. Kata Yunani yang dipakai di sini, eretiso. Eretiso, menyakiti hatinya. Artinya, jangan menghasut dia. Jangan memprovokasi dia. Jangan memancing-mancing dia agar dia melakukan atau berbuat hal-hal yang rusuh, yang heboh, menggitali dalam bahasa Batak. Jangan lakukan itu. Itulah menyakiti hati anak-anak kita. Kalau kita pancing-pancing dia, eretizo, menghasut dia, membangkit-bangkitkan amarahnya. Itu maksudnya. Jangan lakukan itu, Bapak Ibu. Saudara, disiplin itu sangat diperlukan bagi anak-anak. Tetapi disiplin yang diterapkan bukan dilandasi dengan kuasa yang ingin, yang menindas, menekan,
mereka sehingga menimbulkan kekerasan nantinya pada anak-anak. Kita yang melakukan kekerasan pada anak-anak, kalau kita tekan, tindas anak-anak itu Bapak Ibu. Disiplin yang kita terapkan kepada anak-anak itu harus dilandasi oleh kasih Allah. Ya, kasih Allah landasannya yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan hidup, serta membangun karakter kerohanian daripada anak itu. Saudara, oleh karena itu, pendidikan sejak masa kanak-kanaklah yang paling indah dan menentukan masa depan yang baik buat mereka. Ya, ada ungkapan orang Batak yang mengatakan, ditikime meddohau nabekuk dengan patigoron. Molodung magudang pinatigor-tigor maponggol namai, kata perumpamaan ataupun ungkapan itu. Artinya apa? Kayu yang bengkok lebih baik diluruskan saat kecil. Jika sudah besar akan rusak, terputus. Saudara, inilah peran masing-masing kita semua. Mulai daripada pertama tadi istri, suami, anak-anak juga bapak-bapak menurut khotbah ini. Kita yakin bahwa masing-masing tanggung jawab kita ini bukan sesuatu yang mudah ini, bukan sesuatu yang enteng, yang gampang dilakukan. Tidak gampang ini. Ini tentu saja sulit. Tetapi meskipun sulit, berat, dan membutuhkan pengorbanan dari kita semua, bukan tidak bisa kita wujudkan. Kita pasti yakin bisa berhasil melakukannya di dunia kita saat ini. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka membangun keluarga bahagia itu akan dapat kita realisasikan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, Turpuk Epistel di minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020 yang terambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7 sudah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Jika Bapak Ibu berkenan mendengarnya, buka channel YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020 dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 ini, agar semakin banyak orang yang berhasil membangun keluarga bahagia, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di rumah masing-masing atau sudah ada yang di gereja buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin.